Jurnalis keliling bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Para ketua LPM kelurahan sekota Padang ditambah para ketua dan sekretaris DPC LPM kecamatan sekota Padang dan para pengurus DPD LPM Kota Padang berkumpul di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Padang Sabtu 5 Maret 2022 dari pagi sampai sore melaksanakan musyawarah kerja memeras pikiran-pikiran bernas yang akan dituangkan dalam program kerja jangka pendek dan menengah serta akan melahirkan rekomendasi pada pemerintah untuk penguatan tugas dan fungsi LPM dalam berperan serta membantu pemerintah di bidang pembangunan serta rekomendasi untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2017 Kota Padang. Musyawarah kerja LPM yang langsung dibuka oleh Wali Kota Padang ini menghadirkan narasumber Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat Afrizal, Ketua DPRD Kota Padang Sahrial Kani, dan Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datu Rajo Alam. Irwan Basir Datu Rajo Alam, Ketua DPD LPM Kota Padang menyampaikan bahwa LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kepengurusan mulai dari pusat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan nagari atau kelurahan sebagai organisasi yang diamanatkan untuk siap bermitra dengan pemerintah selayaknya mendapat dukungan operasional oleh pemerintah khusus untuk Kota Padang. Walaupun DPD LPM Kota Padang tidak mendapat dukungan operasional pemerintah, tapi tetap hadir di tengah masyarakat guna menunaikan tugas-tugas pemberdayaan. Irwan Basir meminta pada Wali Kota Padang Henry Septa agar merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2017 karena hanya menyebutkan LPM kelurahan saja dan tidak menyinggung DPC LPM kecamatan dan DPD LPM kota sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPM. Bahagia daripada mendukung program-program yang dilahirkan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, pemerintah rekomendasi itu kita sangat harapkan sekali nantinya dalam sambutan dalam pelaksanaan tentang pada wali kota kita hak inisiatif dari Pemko Padang untuk merevisi Perda Nomor 9 2017 ini sebagai bagian tugas kita pada mereka ini. Inilah cuplikan penyampaian Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang merespon usulan untuk segera merevisi Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017. Anak muda tingkah lakunya kalem, sangat santun kepada yang lebih tua. Selamat bermusyawarah kerja Bapak Ibu Saudara pimpinan LPM. Bersama dengan pemerintah, kita sinergi membangun bangsa. Karena perda itu sesuai kebutuhan zaman boleh diperbaiki. Ya, boleh diperbaiki, boleh dievaluasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah, ya ini insya Allah nih Pak Ketua DPD kan bergabungnya kita 2019 nanti. Bisa mengevaluasi pada 9 tahun 2017 ini. Paket dari DPD, ini ada permintaan dari mama-mama lah, revisi Perda 9 tahun 2017. Kalau izin Pak Wali, kalau memasukkan DPRD, insya Allah secepatnya akan kita selesaikan. Untuk Ketua DPD, terima kasih Pak Ketua. Jadi artinya apa? Tidak ada masalah. Ya, bagi saya nama itu saja. Ya, dengan adanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara-saudari semua bersama-sama membantu pemerintah membangun Padang. Nah, ini meringankan kami, ya pemerintah. Ya, karena memang membangun Padang itu tidak bisa suram, harus bersama-sama. Insya Allah Pemko Padang mendukung LPM Kota Padang. Nah, salah ya. Ini
begitu, kamu bukalah. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu tanggal 5 Maret 2022 atau tepatnya 2 Syawal 1443 Hijriah. Musyawarah Kerja Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang secara resmi kita mulai. Kami atas nama pribadi dan lembaga mengucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan terakhir kami tegas lagi tugas sesuai dengan pemerintahan Ketua DPD, Ketua Provinsi dan Padang. Kalau yang berhubung dengan revisi perda dimasukkan oleh Pemko, insya Allah secepatnya akan kami. Dan terakhir supaya sempurna revisi perda, insya Allah kami minta waktu kepada Ketua DPD ya supaya perda ini sempurna bisa bertahan 3 tahun ke depan sebelum kita sahkan nanti saya akan menjadi khusus Ketua DPD Provinsi dan Ketua DPD Kota Padang. Pernyataan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Padang merespon usulan untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari Forum Musyawarah Kerja LPM. Kedepan diharapkan tidak ada lagi lurah atau camat menganggap LPM adalah bawahannya, tapi adalah mitra dalam pembangunan, terutama sekali dalam menyusun pembangunan partisipatif sesuai dengan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPM. Musyawarah Kerja LPM Kota Padang ini di samping mendengarkan penyampaian materi dari narasumber, juga mendengarkan laporan dari para ketua-ketua DPC LPM kecamatan. Selanjutnya membagi forum musyawarah menjadi 3 komisi untuk merumuskan penguatan organisasi, program kerja, dan rekomendasi untuk penguatan LPM ke depan. Afrizal, Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, yang juga mantan anggota DPRD Kota Padang dan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, setelah mendengarkan saran dan usulan dari para peserta mukerda ini, kemudian menyampaikan pemikirannya bagaimana untuk mempercepat revisi Perda Nomor 9 Tahun 2017 sesuai dengan regulasi yang ada di pemerintahan. Nah, tadi Pak Wali Kota mengatakan, Ketua DPRD lawan informasikan, artinya harus ada revisi tentang peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 dan revisi peraturan kepala daerah atau revisi Perwako nomor 56 balik. Intinya yang akan dirubah itu Pak, pertama itu di Perda nomor 9 2017 balik yang diatur itu hanya LPM kelurahan. Yang kedua, ini tidak tersentuh di Perda nomor 9, LPM kecamatan. LPM kecamatan berkedudukan di kecamatan masing-masing. Setelah itu disahkan oleh DPD LPM kota. Yang ketiga, LPM kota berkedudukan di ibu kota. Bersangkutan setelah itu disahkan oleh DPD LPM kota, provinsi. Itu yang pertama Pak. Jadi tasbihnya di situ Pak. LPM itu diatur berdasarkan AD RT LPM. Setelah itu disahkan secara struktur badan yang naik atau menurun. Yang terjadi hari ini tidak badan yang naik atau menurun, dan atau naik atau menurun itu Pak. Batu naik ada. Ramai dengan pemerintah, sementara LPM di 3 kecamatan, kelurahan, Pelabanian. Nah setelah itu perubahan peraturan wali kota, kita berharap di sana agar tertampunglah nanti di penutup pasal penutup perda, segala sesuatu yang tertimbul akibat pelaksanaan perda ini ditanggung oleh APBD kota. Harus ditindaklanjuti kalimat ini di peraturan wali kota. Bunyinya Pak, biaya operasional LPM kelurahan besarannya setiap bulan Pak kami bikin juga Pak, kira-kira. Setelah itu LPM kecamatan
ditampung oleh struktur organisasi tata kerja pemerintah SMDK dalam hal ini adalah kabak pemerintahan. Jadi program-program LPM kota itu ditampung di Sikor. Nah, biaya operasional pun ditampung oleh SMDK di kabak pemerintahan, sumber anggarannya BPD. Selamat buat Kota Padang yang telah sukses menggelar musyawarah kerja LPM, dan terima kasih pada pemerintah Kota Padang yang sudah memfasilitasi Mukerda LPM Kota Padang. Semoga yang sudah digaris segera dipahat demi percepatan pembangunan Kota Padang. PAU TV berkabar untuk Nagari. Negara Kesatuan Indonesia.